mempunyai arti dan makna rumah pejuang, tanah anak negeri dari pelosok negeri. Teruskan cita-cita para pendiri negeri, memiliki negeri sejati, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri. Tempatnya para santri dengan sepenuh hati belajar ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Temukan solusi untuk anak negeri, agar miliki hunian mandiri, sebagai bukti tanah untuk anak negeri. Pesantren properti, tetaplah semangat anak negeri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dari titik Sentolo ke seluruh pelosok, berbagi ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rukun damai sejahtera bersama. Pesantren properti, jayalah seluruh anak negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Basomi dari Santri PPI. Di sini saya akan membacakan dan sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Sebelumnya, benar, Anda pesan. Baik, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul meskipun melalui Zoom online, dan mungkin banyak teman-teman kita yang kurang bisa hadir gara-gara mungkin sinyal yang kurang mendukung, karena kita maklumi sekarang cuacanya hujan. Baik, untuk susunan agenda yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh saya sendiri, terus selanjutnya yaitu perkenalan dari pemateri kita, yaitu Mas Bawono dari Lamongan beliaunya. Saya juga belum pernah bertemu dengan beliau, cuma udah dengar cerita-ceritanya dari beliau. Terus 3 yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan langsung oleh beliau. Yang keempat
sesi tanya jawab. Jadi nanti setelah beliau menyampaikan materinya atau sharing-sharingnya, nanti bila ada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bebas aja, selagi ada kesempatan, monggo dipertanyakan nanti pas sesi tanya jawab. Jadi saat beliau menyampaikan materinya, yang lain mendengarkan dan disiapkan materinya atau pertanyaannya saat sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya, setelah sesi tanya jawab, nanti ada perkenalan singkat terkait program yang ada di pesantren properti. Harapannya nanti teman-teman yang ada di Zoom ini khususnya dapat lebih mengenal di dalam terkait program yang ada di pesantren. Dan harapannya bisa lanjut untuk mendukung di pesantren. Baik, kita buka dalam malam hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang beliau sampaikan pada malam ini manfaat dan berkah di dunia wal akhirah. Baik, untuk selanjutnya yaitu bentar. Jadi pemateri kita yaitu Mas Wahono Sabto Wibowo. Beliau ini asalnya dari Lamongan, dia juga santri juga di PPI. Cuma saya belum pernah bertemu dengan beliau langsung, belum pernah cakap-cakap langsung, jadi kurang begitu mengenal. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Mas ya nanti sebelum sharing-sharing biar kita kenal aja. Baik, Mas Wahono, waktu dan tempat silakan. Siap. Tidak terlalu formal. Siap Mas. Ini dengan Mas siapa? Mas Tommy. Oke. Saya Hono Mas, kenalan dulu biar kenal. Siap. Oke. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan sharing-sharing Mas ya. Ya. Sharing-sharing pengalaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahono Sabto Wibowo, asal dari Lamongan. Umur kemarin baru 20 tahun. Pengennya tua sih, tapi muda terus. Baru 20 tahun. Masuk gabung ikut pesantren properti itu baru bulan Juli tahun 2021. Itu benar-benar awal-awal masuk itu benar-benar nggak tahu apa itu properti, belum tahu apa-apa, benar-benar dari nol. Jadi masuk kebetulan saya alumni kelas 3 bulan, angkatan 2. Itu kita program 3 bulan Mas ya, jadi 1 bulannya kita materi, 2 bulan kita magang di alumni developer pesantren properti juga. Terus saya masuk gabung ikut training pesantren properti itu bulan Juli tahun 2021, dari tahun baru tahun kemarin sih Mas gabungnya. Terus alhamdulillah kemarin dapat kesempatan untuk magang di Cimahi. Kebetulan Aktivalen, nama developernya itu kebetulan alumni juga, Pak Gedi Santika. 2 bulan magang, terus alhamdulillah langsung dikasih kepercayaan, langsung dikasih kesempatan untuk jadi project manager di salah satu project Pak Giri juga yang dipanggilkan di Bandung ya. Itu kita ada 8 unit. Terus udah mengurus semua legal-legalnya gitu. Jadi benar-benar dari Sentolo masih belum tahu apa-apa, diajari dari nol. 1 bulan materi, 2 bulannya langsung 2 bulannya kita praktek di magang di. Langsung ke materinya apa gimana Mas? Boleh, kalau perkenalannya sudah cukup, boleh langsung ke materinya aja Mas. Kita kan ini kan sharing aja kan, jadi bukan pengalamannya Mas saja. Kita masuk ke materi boleh, lebih ke sharing aja. Oke. Bismillah. Terus 1 bulannya saya
belajar materinya di pesan properti, terus 2 bulannya saya magang developer juga, jadi saya juga alumni. Terus alhamdulillah langsung dapat kesempatan untuk jadi project manager di developer Pak Giri itu. Kebetulan itu cuma ada 8 unit ya, itu benar-benar suruh ngurusin legalnya, disuruh ngurusin perizinannya, suruh ngurusin penjualannya, jadi benar-benar pure semua itu dari saya gitu. Terus apa lagi? Benar-benar dari nol diajarin apa itu properti, diajarin negosiasi itu gimana. Alhamdulillah baru kemarin Mas ya dikasih opsi sama Pak Giri untuk membuka company project sendiri atas nama saya. Kebetulan kemarin itu udah ada beberapa project yang sudah existing dari saya. Udah ada beberapa project yang udah existing dari saya juga. Terus pas dikasih opsi itu sebenarnya lumayan ragu juga gitu kan, masih muda, terus pengalaman juga masih belum cukup gitu. Tapi alhamdulillah Pak Giri meyakinkan bahwa saya itu bisa gitu, kamu tuh bisa. Udah, terus kemarin saya putuskan untuk membuat company project. Alhamdulillah sekarang udah berjalan. Ada 1 project yang siap existing, satu lagi masih tahap negosiasi. Bener-bener baru pengalaman pertama kali, baru masuk 2021, 2022 juga udah langsung dikasih tanggung jawab yang besar gitu, yang suatu company bukan project lagi, bener-bener diajarin jadi developer bener gitu. Kebetulan untuk negosiasinya juga kemarin udah diajarin sama di Sentolo juga, negosiasi strategi negosiasinya. Terus untuk strategi marketingnya juga udah didapat dari Pak Giri juga di Activalen. Untuk perizinnya juga alhamdulillah udah dapat. Dan alhamdulillah sekarang udah jalan 2 project. Masih tes pasar sih Mas. Sebenarnya itu kita udah berjalan 2 project. Rencananya kita juga ada rencana pengembangan juga di luar Bandung, cuman masih bisnis plan nantinya lah. Jadi bener-bener sangat singkat gitu kalau menurut saya gitu. 2021 gabung, 2022 udah udah ngebuka sendiri gitu. Kemarin sebenarnya sempet nggak kebayang juga gimana gitu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya seiring pengalaman-pengalaman yang udah didapat di sini, terus dulu juga benar sangat membantu saya, benar sangat. Soalnya saya dulu itu benar-benar masih nol gitu, nggak tahu properti itu apa tuh nggak tahu, properti itu jualan apa itu nggak tahu, terus negosiasi tanah gimana tuh belum tahu, benar diajarin dari nol gitu di pesantren properti. Diajarin negosiasi lahan, gimana cara kita membuka proyek tanpa modal, gimana cara kita negosiasi dengan skema yang sangat skema yang sangat tidak membebankan dari pihak developernya. Terus kemarin juga dapat opsi juga dari Pak Giri untuk menjadi anak perusahaan dari PT-nya Pak Giri. Langsung bikin company baru lagi. Jadi company kita itu sekarang bernaung di PT-nya Pak Giri ya. Jadi kebetulan sekarang itu masih sama-sama belajar juga sih. Kita masih untuk belajar di strategi marketingnya untuk kedepannya gimana gitu. Tapi terus apa lagi nih Mas? Ini materinya pakai materi PPT atau sharing-sharing aja Mas, langsung gitu? Sharing sih Mas, materi belum nyiapin, dadak banget. Oh gitu, nggak apa lah. Mungkin kalau udah cukup, mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab aja Mas. Mungkin nanti biar berkembang gitu loh.
Ya nanti bisa lanjut Pak, coba. Dari Masnya berarti udah cukup nih. Langsung sesi tanya jawab ini. Enggak Mas, langsung nanti bisa dilanjut di posisi di sesi tanya jawab, nanti bisa dilanjut dikit-dikit. Oh gitu. Baik. Terima kasih Mas Wano atas pengalamannya, berbagi pengalaman dari beliau. Cukup singkat tapi luar biasa, cukup berisi juga. Mungkin tadi dijelaskan secara singkat, tapi kita nanti bedah pas sesi tanya jawab. Kita bedah sedikit demi sedikit, kita gali ilmu beliau ini pasti banyak ya. Kok bisa dipercayai oleh Pak Giri? Padahal baru beberapa bulan. Nanti kita tanya, kok bisa? Kita ada rahasianya. Nanti kita tanya lah. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab, mungkin bisa disiapkan, bisa lewat chat atau dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari saudara Iman. Untuk permodalan, bagaimana? Ini permodalan tanah atau boleh siap. Dari Pak Iman ya. Oke, Oke. Ya, untuk permodalannya kemarin, kebetulan pas saya bikin company baru lagi, jadi anak perusahaan dari PT Pak Giri, itu kemarin ada opsi dari Pak Giri itu permodalannya itu dari PT sendiri Pak, dari PT company kita. Jadi developer yang saya bikin ini bakal di backup dari PT tersebut gitu Pak. Dari PT jadi dalam waktu 3 bulan itu. Tapi dalam MOU dalam 3 bulan itu kita harus bisa menghasilkan. Jadi kita di backup dulu untuk tanda jadi lahannya, untuk negosiasi lahannya gimana, terus skema bayarnya gimana. Tadi untuk sementara ini di backup dulu. Cuman untuk pengolahan dan penjualan itu masuknya ke kita. Soalnya kan nanti MOU-nya kan MOU sharing profit sama PT tersebut. Gitu. Jadi saya dapat pemodalan dari PT tadi. Kita presentasi apa visi misi kita, apa yang bakal kita lakukan ke depan. Terus alhamdulillah udah ada MOU juga dari kita sama PT-nya. Jadi kita kebetulan udah bisa jalan sekarang untuk 3 bulan ini alhamdulillah di backup dulu sama PT. Tapi dengan syarat kemarin di MOU itu dalam 3 bulan itu kita harus sudah bisa menghasilkan dari produksi kita sendiri. Baik, Mas. Jadi seperti itu Pak Iman, gitu. Permodalan dari PT di atasnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya PT-nya Mas Bowo ini di bawah naungan dari PT-nya Pak Giri. Jadi nginduk gitu ya Mas. Profit. Mas Dono ini. Mungkin dari Pak Iman sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi tidak? Dan sebenarnya juga untuk permodalan juga untuk awal sebenarnya nggak terlalu besar juga sih sebenarnya. Sebenarnya benar-benar kepake gitu materi kemarin yang diajar Pak Bambang untuk yang strategi negosiasinya benar-benar kepake gitu. Jadi kita strateginya kan kerjasama murni. Kita cukup bayar tes pasar 5 juta, jadi kita udah bisa mengolah lahan itu. Jadi benar-benar strategi dari Pak Bambang negosiasi itu udah kepake gitu di sini. Baik, siap. Jadi seperti itu ya Pak Iman. Untuk lebih detailnya mungkin nanti di pesantren dibahas secara detail nanti. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Danang dari asal Solo ini. Magangnya di mana, Kak? Magangnya di Cimahi, Pak. Cimahi. Masih Bandung itu ya Mas ya? Masih Bandung, daerah Bandung Barat. Bandung, oke. Bandung. Oke.
Pak Giri itu siapa ya? Pak Giri itu dia juga Ada diem. dan dia udah punya proyek banyak ya Mas ya. Kalau Pak Giri itu proyeknya di mana aja Mas? Jadi itu proyeknya ada di Cilenyi juga ada kurang lebih 5 proyek Mas yang berjalan di Bandung. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Oh, ini ada ini. Dari Saudara Dwi Karta. Bisa disampaikan contoh negosiasinya enggak Mas dengan pemilik lahan? Contoh negosiasinya paling negosiasi tes pasar nih Mas, kalau yang sering saya sampaikan itu negosiasi tentang pasarnya. Jadi nanti kita izin buat tes pasar lahan itu. Jadi kita sanggupi misalnya lahan si pemilik lahannya, si ownernya minta DP misalnya minta DP 100 juta misalnya. Nah, kita sanggupin itu dalam waktu 3 bulan misalnya. Nah, dalam waktu 3 bulan itu kita ngasih 5 juta buat uang tunggunya. Tapi dengan syarat kita langsung tanda tangan PPJB. Nah, dengan syarat kita udah bisa memasarkan lahan itu dan akan dijual dengan harga yang berbeda kepada pihak ketiga. Kebanyakan mau sih Mas, kalau misalnya negosiasi biasanya kan menguntungkan juga gitu. Jadi kalau terburuknya, kalau misalkan kita dalam 3 bulan itu nggak bisa bayar DP yang sesuai diinginkan dari pemilik lahan, uang yang kita keluarkan untuk tanah jadi, terus uang yang kita keluarkan untuk pengolahan lahan itu hangus. Nah, gitu. Jadi terburuknya untungnya buat pemilik lahan, terburuknya kalau misalnya kita nggak jadi, lokasi yang kita garap tadi udah bersih. Banyak-banyakan sih lebih tertarik seperti itu. Soalnya kebanyakan negosiasi yang saya pakai ya kebanyakan seperti itu, Mas. Baik, Mas. Jadi seperti itu ya, Pak Dwi Karta. Mungkin jelas nggak penjelasannya dari Mas Bono ini? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada itu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andre Kolani. Mas Wono sebelum di pesantren properti, apa sebelumnya udah punya pengalaman di bidang properti? Nah, menarik. Siap, ini menarik Mas. Sebelumnya saya sama sekali belum ada sebelum masuk ke pesantren properti. Jadi benar-benar dari nol, nggak tahu bahkan properti itu apa, nggak tahu. Jadi benar-benar dari nol masuk pesantren properti, diajarin dari nol, dari bikin FS, dari bikin studi kelayakan, bikin tentang apa itu pelajaran terkait legalitas, terkait perjanjian itu benar-benar didapatkan di Sentolo ini dan magang di developer itu Mas. Jadi benar-benar sebelum masuk Sentolo itu saya benar-benar kosong gitu, masih belum tahu properti itu apa. Jadi benar-benar didapatkan di Sentolo. Itu Mas. Baik, berarti ilmunya dapat dari pesantren ya Mas? Betul ya. Benar-benar kosong awal-awal ke Sentolo, benar-benar nggak tahu properti itu apa. Jadi seperti itu Bapak Andre. Mas Wono ini sebelumnya belum punya ilmu apapun di bidang properti dan beliau merintis ilmunya di pesantren, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kapur. Mas Wono udah buka proyek di mana aja Mas? Ada 2 proyek Mas yang sedang jalan. Pertama ada di Cinunuk di Bandung Timur, yang kedua ada di Cilenyi sama di Bandung Timur juga. Kalau yang di Cinunuk itu kebetulan kita konsepnya kafling, luas tanahnya itu ada di luas tanahnya 6 ribuan, berarti total kaflingnya kemarin itu ada 53 unit. Terus yang di Cilenyi itu kita cuma 10 unit, ada rumah komersial. Itu Mas. Yang 10 unit tadi rumah komersial bisa? Komersial Mas 10 unit. Harga jual berapa itu Mas? Yang itu kemarin. kita open kalau harga normal kita 550-an.
Cuman untuk open pra-launchingnya kita di 408. Tipenya tipe 50-60. Tipe berapa? 50-60. Oh, 50-60. Baik. Yang udah tutup buku ada enggak, Mas? Proyek yang udah tutup buku gitu. Belum, kebetulan Nono dapat proyeknya ini baru bulan ini, Mas. Yang Celini itu baru bulan ini, tanggal hari Sabtu kemarin ya? Hari Sabtu kemarin baru tanda tangan PPJP-nya sama pemilik lahan. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saudara Arkam. Akuisisi lahannya kerjasama murni atau pembayaran termin, Mas? Nah, ini mana nih? Yang mana dulu nih? Kerja 1, 2. Bentar, Mas. Nah, tadi akuisisi lahannya di Sumur Renau Bangun. Kita kebetulan ada 2, Mas ya. 2 proyek itu. Salah satunya kita termin, yang Cinundu kita termin, yang Celini kita kerjasama murni. Nah, untuk yang lebih enak yang kerjasama murni gitu sebenarnya. Karena dari segi pressure-nya kan nggak terlalu berat gitu. Jadi kita nggak dikejar-kejar si pemilik lahan gitu, Mas. Jadi kita tetap bisa save profit kita. Jadi benar-benar si profit kita itu terjaga gitu. Kalau misalnya kita termin kan otomatis kan dikejar-kejar deadline lahan, dikejar-kejar dengan deadline-nya itu kita jadi kacau nanti jadi cash flow kita. Ya. Kalau saran saya sih lebih ke kerjasama murni biasanya. Cuman kalau misalnya terminnya yang memungkinkan dari segi lokasi, dari segi harga, biasanya diambil. Oke. Terima kasih, Mas. Saudari Aris, izin bertanya, Mas. Misalkan untuk kita kan sudah tes pasar, kalau kan lahan itu bisa kita kelola. Nah, kira-kira tipsnya untuk mengefisiensi hasil dalam melakukan tes pasar itu bagaimana? Apakah langsung melakukan Oke. Langkahnya itu apa? Ntar, izin misalkan untuk paling untuk efisiensinya itu lebih ke apa yang menunjang ke penjualan ya. Misalnya lebih ke kita pasang-pasang fleksi dulu, kita rapi-rapiin dulu, bersih-bersih dulu. Sebenarnya kalau untuk tes pasar mah jangan buru-buru penjawabnya itu buru-buru langsung pengelolaan yang terlalu berat. Soalnya kita bakal dibebankan dengan deadline yang nanti kita bayar gitu. Jadi misalnya kita tes pasar 3 bulan, dari 3 bulan itu kan kita harus bayar DP sekian misalnya. Nah, untuk kalau dari saya sih mendingnya untuk tes pasar itu jangan terlalu yang signifikan tes pasarnya, yang lebih menunjang ke penjualan aja. Misalnya kita pasang fleksi dulu, kita pasang bahwa di situ tuh ada perumahan loh gitu. Kita pasang dulu fleksi, kita pasang dulu umbul-umbul, jadi nggak terlalu terlihat signifikan dulu gitu. Cuman kan lebih ke strategi marketingnya gimana gitu. Jadi tes pasar itu kita kan kalau tes pasar kan pakai konsep NUP Mas ya. Jadi cuma 500.000 tes pasar tuh. Jadi kita masih belum bisa ngambil booking fee soalnya lahan itu masih belum dikuasa jualan ke kita. Itu Mas paling. Sudah cukup terjawab Mas? Bagaimana Mbak Putri? Cukup terjawab atau ingin tanya lagi? Ya, cukup. Berarti gini Mas, berarti kalau tes pasar itu kita lebih ke konsep jual gambar gitu ya? Maksudnya betul, jual konsep lah kayak gitu. Betul, Baru nanti setelah dirasa itu cukup untuk kita lanjutkan ke tahap yang lebih signifikan ya. Yang lebih ini berarti langsung dilanjut gitu. Betul ya. Jadi kita tes pasar itu kepakai strategi gini, ya, Mbak Putri ya, Mbak Putri. Kita strateginya itu kita tes pasar, kita blocking fee-nya itu cuma 500.000. Nah, 500.000 itu bisa dibalikan 100% kepada konsumen apabila terburuknya proyek itu nggak jadi. Nah, dari NUP 500.000 itu kita bisa menyimpulkan pasar market tersebut. Jadi misalkan NUP-nya 500.000 dengan harga jual sekian. Nah, misalnya terkumpul berapa gitu, kira-kira cukup nggak buat bayar lahan di 3 bulan itu.
Kalau misalkan cukup, oke, kita akadkan, kita PBJB di notaris, transparan kepada. Cuman untuk tes pasar ini harusnya PBJB-nya lebih diterangkan lagi kepada pemilik tanahnya bahwa ini akan dijual dengan harga yang berbeda, bahwa ini akan dijual langsung diakadkan di notaris ketika ada pihak ketiga gitu uangnya. Kemarin gitu. Jadi kita kalkulasikan dulu dari jumlah NUP itu, kalau diakadkan apakah cukup untuk bayar lahan, kalau bisa baru kita akadkan. Jadi progresnya jangan terlalu signifikan dulu kalau dari saya. Soalnya saya kan masih belum bisa akuisisi lahan penuh gitu. Jadi sayang di pengelolaan lahannya. Oke, cukup. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fathur. Dari 2 proyek itu yang udah closing berapa unit nih, Mas? Kalau closing belum semuanya. Soalnya kalau closing belum. Soalnya kan kita kan proyeknya masih tes pasar semua. Nah, itu tuh kita kebetulan yang di Cinunuk kan jual kafling itu kebetulan udah dalam setengah bulan ini udah dapat 5 NUP. Target kita 15 NUP. Jadi kurang 10 lagi kita bakal langsung akuisisi lahannya. Jadi kita tes dulu seberapa besar marketnya. Soalnya itu juga kan masuk di materi di Solo dulu dalam meminimalisir resiko gitu sebelum kita masuk tahap yang lebih lanjut. Alangkah baiknya kita melakukan tes pasar dulu dengan cara seperti yang tadi, Mas. Kalau untuk closingnya sih kita masih tes pasar, tapi kebetulan untuk NUP-nya kita udah dapat 5 NUP dari yang kafling, Mas. Siap. Yang untuk unit rumah udah ada belum, Mas? Gimana? Yang unit rumah itu udah ada belum? Udah closing belum? Kalau unit rumah kebetulan kita baru tahap branding, Mas ya, baru tahap naikkan tes pasarnya, kita baru main ads, soalnya kan ini juga kita baru mulai di bulan ini gitu yang rumahnya. Cuman untuk masuk sih udah lumayan besar gitu, kalau udah lumayan banyak lah kalau yang tanya-tanya gitu udah lumayan. Jadi kita tolak ukur buat ngambil lahannya itu dari tes pasar itu. Okay. Jadi bener-bener strategi tanpa modal dari Sentolo itu bener-bener bisa gitu. Berarti itu kita sebar ads dulu, dapat leads, baru kita akuisisi lahan gitu ya, Mas? Atau tanda jadi lahan dulu baru nyebar ads? Tanda jadi lahan dulu, Mas. Biasanya kita per bulannya sih bisa kita budgetnya cuma 2 juta tanda jadi. Biasanya kalau 3 bulan berarti itu cuma uang tanda kasih dari kita lah, uang tanda cinta buat kan gitu. Jadi buat uang tunggu lah selama 3 bulan itu. Oke, selanjutnya dari saudara Bapak Abu Syafiq, bisa di server PBJB-nya, Mas. Nah ini gimana nih, Mas? Bisa di share nggak ini file PBJB-nya? Atau privat? Boleh. Nanti kalau kita ada kelas offline di Pesan Properti boleh juga di sana. Ya, boleh tapi offline ya, Mas ya? Tidak online ya? Langsung di pesantren gitu ya? Betul. Oke. Jadi begitu Bapak Syafiq, bisa di-share file PBJB-nya tapi nanti pas di pesantren. Ada pas offline nanti. Baik, soal selanjutnya dari Bapak Dodi, apakah yang belum tahu dunia properti diajarkan dari awal untuk para pemula? Nah, ini saya jawab nih Pak. Untuk di properti emang diajarkan dari awal. Seperti Mas Wahyu juga dari awal. Iya, betul. Jadi di awal sudah dijelaskan seperti itu. Betul, bener. Jadi benar-benar saya masuk ke pesantren properti itu benar-benar masih belum tahu apa itu properti, apa itu bisnis properti. Bahkan properti itu apa sih belum tahu. Dia benar-benar baru masuk itu baru diajarin cara ngitung kelayakan proyek, cara legalitas, gitu Mas. Dari awal itu saya. Baik, jadi seperti itu ya Bapak Dodi, mungkin bisa mewakili jawabannya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bapak di Jakarta. Untuk lahan di negosiasi berapa lama, Mas? Berapa termin? Sama model promonya bisa diinfokan. Untuk mungkin pendekatannya atau dari berapa bulan itu ya? Kalau
Kalau untuk negosiasinya kita paling lama di 1 tahun, paling cepatnya di 1 tahun. Soalnya itu kan kebetulan lahan kita yang di Cinunuk kan itu kan cuma 1 tahun Mas ya. 1 tahun, terus dalam 3 bulan kita harus bisa bayar berapa 20% dulu dari lahan. Sisanya kita bisa olah selama 1 tahun itu bebas. Jadi penilaian ikutin skema kita dan kebutuhan itu. Kalau misalnya lebih saran terming sih paling cepatnya 1 tahun gitu kan. Kalau dari saya, soalnya kan kita perlu persiapan branding kita, promo-promo kita harus naik dulu, kita kan harus kuat di divisi marketingnya kan harus lebih kuat lagi gitu. Jadi paling efektifnya sih paling cepatnya 1 tahun itu buat kita naikin proyek kita di platform iklan tuh kurang lebih paling 1-2 bulan itu harus naik gitu. Jadi untuk termin sih paling enak 1 tahun sih Mas. Paling minimalnya 1 tahun. Tapi kalau misalnya lebih lama ya lebih bagus. Karena kita perlu waktu menaikkan traffic kita. Apalagi kan kita kan tambah modal Mas ya. Jadi benar-benar harus kita naikin dulu proyek kita. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya dari Mas Fatur lagi. Yang di Cinunuk, lahan minta DP berapa untuk tanahnya? Dan perlu huruf atau cut and fill tidak Mas? Oke. Kalau yang Cinunuk, DP-nya itu kita perlu 40% dari lahan. Lahannya kan kebetulan itu ada 6,1 ya. 6,1-an, 40% berarti kurang lebih di 2 M-an. Tetapi masih ada toleransi bagi sama pemilik lahan juga. Kalau misalnya baru masuk 1 M dulu, boleh. Gitu. Terus untuk cut and fill-nya kebetulan nggak terlalu berat sih. Soalnya kan itu lahannya udah datar. Paling tinggal datengin mini baby beko aja satu yang kecil gitu buat ngeroboh-robohin bangunan. Kebetulan kan lahannya kan masih udah ada rumah-rumah yang udah kebangun gitu. Jadi kita cuman cut and fill-nya juga ringan gitu. Itu kenapa saya bisa ngambil dengan skema cepat dan kenapa saya berani ngambil salah satunya satu itu di harga perolehan kita jauh di bawah pasar. Terus yang kedua untuk pengolahan lahannya juga nggak terlalu besar gitu biayanya. Itu sebenarnya makanya saya berani ngambil yang Cinunuk itu dengan skema yang cepat gitu. Paling lebih dikuatkan di strategi marketingnya sih. Baik, siap. Untuk selanjutnya dari saudara Andre Taulani. Yes, balat. Ini tentang properti itu program yang mana dan kapan belajarnya bagaimana? Saya bisa mengerti yang mana? Ya, sekarang, nah, ini gimana Mas? Tadi sudah dijelaskan. Mungkin bisa diulangin kembali Mas. Gimana Pak? Gimana Mas? Di pesantren itu program ikut berapa, yang program apa, yang berapa bulan, terus diajari apa aja, seperti itu. Oke. Di pesantren ikut program yang 3 bulan, kebetulan saya angkatan yang kedua. Terus untuk tahapan belajarnya itu pertama kita langsung pengenalan dulu properti itu apa. Terus pengenalan dulu mindset developer, mindset pengembangan bisnis properti. Terus lanjut kita langsung diajarin di FS, pembuatan FS. Itu kan ada jam buat ngisi-ngisi alumni developer Mas ya, ngisi-ngisi kelas di situ. Jadi kita belajarnya di situ Mas, belajarnya di developer yang ngisi-ngisi yang udah berjalan dan ngisi program di situ. Jadi kan developer itu ada program buat ngisi di pesan properti gitu Mas. Jadi kemarin dapatnya sih banyaknya dari pengalaman developer itu. Baik, berarti langsung dari mentor yang ada pengalaman ya? Betul ya. Siap. Oke, ini lanjut soal dari Bapak Rahmat. Cara pemasarannya seperti apa Mas? Nah, pemasarannya kebetulan kita kan masih belum ada marketing in-house yang expert, jadi kita lebih ke pendekatan ke agensi, terus lebih ke MOU sama agensi, lebih ke freelance. Ini kebetulan saya juga lagi nyari marketing yang expert di properti. Kita mau MOU sharing profit juga buat marketing. Jadi lebih ke untuk memulai sih lebih enak ke freelance gitu, lebih enak ke MOU di luar.
gitu untuk pemasarannya. Baik, Pendekatan jadi kaget. seperti ya, jadi seperti itu ya Pak Rahmat ya. Mungkin untuk awal-awal lebih ke marketing freelance dulu. Dan untuk marketing indos nanti kalau udah ada yang mungkin bisa dibangun. Baik, selanjutnya dari saudara Bapak Fatur, Mas Yono, apakah sudah buat PT atau badan usaha yang lainnya, Mas? Oke, Sudah belum, Mas? untuk PT-nya kita masih belum, soalnya kita kan masih bernaung di PT yang di Cimahi ya. Jadi untuk PT-nya kita masih bernaung di PT yang PT yang kita naungin sekarang. Jadi untuk PT mandirinya kita masih belum, soalnya kan kemarin kita kan perjanjian MOU ini kan selama 3 bulan itu kita bernaung di PT itu. Jadi untuk sekarang nama PT-nya masih di cover dengan PT yang di Cimahi gitu, Mas. Untuk sekarang masih belum ada PT-nya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau udah ada, saya mau tanya, Mas. Iya, Kalau siap. yang di proyek dua-duanya ini ada permasalahan nggak sama masyarakat dan lingkungan sekitar gitu? Atau ada misalkan LSM atau mungkin ada beberapa tetangga sebelah yang Iya, rada siap. bersih dari gaji itu ada nggak? Kalau ada solusinya gimana itu? Oke, siap ya. Berarti permasalahan di proyeknya ya yang perizinan. Kalau dari menurut saya ya, kalau masalah sosialisasi warga itu pasti ada jalan keluarnya kalau dari saya. Paling kan nanti kan titik akhirnya kan kalau nggak nominal ya penggantian sesuatu. Biasanya gitu kalau dari warga. Kalau nggak keluar kompensasi nominal desa, apa perbaikan sesuatu itu. Biasanya gitu. Pasti titik temunya di situ gitu warga. Cuman kemarin mensiasati itu sih kalau mesti lawan warga, tapi kita masih belum berbadan hukum sih lebih ke jangan terlalu ngikutin permainan warganya. Cuman kita juga jangan ngasih dia seenaknya gitu. Paling nanti lebih ke bahasa sosialisasi kita gitu. Soalnya kemarin pas saya sosialisasi yang di Junuk itu, aduh warganya pada kontribusi kamu ke kita apa, bisa ke kita apa, pasti gitu, pasti awal-awal pasti gitu. Terus kemarin saya mensiasati ya langsung aja. Oke Pak, nanti kita tabung semua aspirasi dari masyarakat yang penduduk sekitar sini. Nah, kita tabung semua apa yang diinginkan. Paling kan dari kita kan ada skala prioritas. Nah, itu mungkin bahasa yang tepat gitu. Skala prioritas itu masuknya apa aja? Masuknya akses yang dilalui orang yang bakal beli dengan kita, akses yang bakal dipakai yang beli dengan kita, apalagi itu. Kalau misalnya itu sih masih settingnya sih tetap kita nggak bisa ngelak ya kalau misalnya terkait perizinan segala macam. Soalnya kita kan ngerubah bentuk dari tanah tersebut. Nanti kan efeknya kan pasti ke samping-sampingnya. Gitu. Kalau itu sih masih settingnya sih pasti kita harus ngikutin gitu. Cuman ya cara manage resikonya sih lebih ke bahasa penyampaiannya aja warga. Jadi warga kalau misalnya sosialisasi, kalau misalnya perizinan warga pasti ada titik temunya, nggak mungkin dibuntu. Misalnya warga juga nggak mungkin pasti ngehalangin gitu, pasti ada titik temunya. Biasanya itu kalau nggak uang ya bangunan biasanya gitu. Uang lah intinya. Oke gitu Mas. Baik Mas, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Harunaya Suryadi. Satu tim berapa orang Mas? Atau single banker? Kebetulan kita ada 5 ya. Ada 5, yang satu itu bergerak dan tanggung jawab di bidang konstruksi. Kebetulan dari pesantren juga namanya Bapak Irfan. Kebetulan dari pesantren properti juga. Itu lulusan sipil bergerak di konstruksi. Terus ada lagi rekan di Bandung. Kebetulan ada pegangan punya dasar hukum lah ya. Jadi orang tuanya juga kan notaris gitu. Jadi perlu menjalin hubungan dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi saya rekrut yang orang kayak gitu, orang-orang yang benar-benar kebetulan kan saya kan dari Jawa Mas ya. Jadi ke Bandung Barat kan masih tamu gitu. Jadi saya punya itu sosialisasinya dengan itu. Kita ngerekrut yang orang udah punya nama, yang udah
misalnya udah paham hukum nih, terus udah nama kita rekrut. Alhamdulillah sekarang ada 5 orang yang bekerja, yang maksudnya yang ikut di developer saya itu ada yang di marketingnya juga ada. Marketingnya itu kebetulan kita nggak ada in-house, berarti marketingnya itu lebih pendekatan menjalin ke agensi, pendekatan menjalin ke marketing yang expert. Terus untuk yang konstruksinya itu lebih ke perhitungan RAP-nya, untuk yang hukumnya itu memastikan perizinan tadi terkait kompensasi, terkait perizinan warga, itu yang memastikan. Itu paling Mas. 5 orang untuk sekarang. Oke, siap Mas. Terima kasih siapa ini. Oke, Gimana? dari Mas Nur nih. Mas Yono punten mau tanya, kalau buka perumahan klaster kecil, perizinannya apa aja Mas? Mungkin bisa diterangkan langkah-langkahnya. Langkah awal Oke. tuh izin apa Kalau gitu. klaster kecil paling perizinnya paling warga setempat, biasanya tanda tangan warga, dari warga langsung ke RT baru ke RW, ya baru ke kelurahan nanti. Jadi dari warga dulu kita paling biasanya 20 orang terdekat dari proyek kita minta tanda tangan satu-satu, kita nanti perizinan apa itu maksudnya tanda tangan bahwa diketahui warga setempat bahwa di situ bakal ada proyek gitu. Kalau misalnya kecil-kecil ini simpel sih Mas, paling butuh tanda tangan 10 orang terdekat di situ. Terus nanti lebih enaknya sih kita tahu dulu di kampus itu apakah ada orang yang berpengaruh gitu. Nah, kita dekati orang yang berpengaruh itu. Gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya sih paling lebih pastinya sih izin warga terdekat gitu. Tanda tangan biasanya diketahui bahwa di situ bakal ada pengembangan proyek perumahan misalkan, baru kita naik ke RT. Nah, kalau misalnya kayak gitu-gitu lebihnya lebih enak ke kita hire satu orang yang di situ berpengaruh. Jadi sebelum kita negosiasi ke warga, kita cari dulu nih mana kira-kira warga yang berpengaruh di sini. Nah, kita deketin satu dulu ini. Nah kita kasih penawaran. Oke, kamu yang urus. Biasanya mau kalau warga kamu yang urus izinan nanti ke warga, ke RT. Misalnya kebetulan yang saya pakai gitu. Jadi kita cari dulu mana yang berpengaruh di situ. Sebenarnya kalau sebenarnya langsung sendiri sih bisa langsung sendiri izin warga segala macam. Cuman lebih efektifnya kita pakai yang orang dalam tadi, pakai yang warga tadi yang berpengaruh. Kita udah kasih aja berapa gitu paling. Oke, itu paling Mas. Baik Mas, atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Saya mau tanya Mas, kalau boarding 3 bulan itu pengalaman yang paling berkesan itu apa Mas? Pengalaman paling berkesan itu negosiasi lahan Mas. Yang dulu pas ada sesi negosiasi lahan. Dulu ada sesi dari Pak Bambang dari pemilik lahannya, kita yang nego, itu yang paling berkesan. Jadi kepakai sampai sekarang gitu. Oh, jadi benar-benar bisa loh ini tuh gitu. Dulunya pas awal-awal masuk kan kebetulan dulu kan nggak ada basic di properti. Awal-awal masuk sempat gak yakin gitu. Bisa nggak ya kalau ditutup, bisa nggak gitu. Pas kemarin ada Pak Bambang bikin sesi itu, langsung saya sekarang baru kerasa, oh ternyata bener loh bisa gitu seperti itu teh. Gitu. Soalnya kan bener-bener dari nol, katanya nggak tahu properti itu apa gitu. Oke, siap itu Mas. Ini pertanyaan lagi nih dari saudara Rizky. Negosiasi dengan kontraktor gimana ya, Mas? Kontraktor full finance maksudnya Mas? Ya. Kontraktor yang full financing. Ini bisa diperjelas Mas Rizky. Oh enggak ya. Kalau negosiasi kontraktor sih, wah itu mah paling udah kita langsung aja biasanya kalau sama kontraktor itu kita kasih jaminan biayaan sampai full, kita kasih jaminan 1 kafling. Nah, itu udah negosiasi paling ampuh buat kontraktor. Kita 1 kafling, misalnya kita hitung dulu untuk pengelolaan lahannya itu seperti apa. Kan ada 2 Mas ya.
kontraktor pengelolaan lahan sama bangun rumah gitu. Nah, untuk misalnya pengelolaan lahannya itu paling ampuhnya itu gitu kita bakal bayar ketika udah selesai. Nah, jaminannya apa? Jaminannya itu satu kafling itu. Satu kafling itu akan langsung dibalik-namakan ke kontrak tersebut. Begitu pula dengan rumah. Sama gitu. Jadi benar-benar kita tuh bisa gitu tanpa mengeluarkan modal, untuk bahan-bahannya cuma negosiasi aja gitu. Jadi oke, misalnya ketemu kontraktor gitu. Kalau saya biayain, pegangan saya apa? Satu kafling ini buat kamu. Nah, kalau misalnya saya nggak bisa bayar, nah gitu paling Mas. Jadi lebih ke pengolahan negosiasi sih Mas, kalau misalnya cara bahasanya aja. Gitu. Jadi pegangan buat kontraktornya biar mau ya kafling itu buat dia. Misalnya kita kasih satu kafling buat dia, gitu. Biasanya pasti mau sih. Jadi satu kafling buat dia, kalau misalnya dia mau nitip di pasarin juga bisa dengan harga yang berbeda. Itu paling Mas. Musbil, ini ada pertanyaan lagi dari semuanya. Yang ini lo tadi nyari bayar konsumen yang cash atau bisa cash juga Mas? Yes, kebetulan kita ada dua skema, ada cash keras sama cash bertahap. Nah, tinggal kita kalkulator. Kalau cash bertahap di kita kan minimal masuknya ke 50%. Jadi misalnya kalau nanti cash bertahap semua, kita kalkulasikan aja 50%-nya harga jual kita itu cukup nggak buat bayar lahan. Begitu pula dengan cash keras kita kalkulasikan. Jadi yang cash bertahap juga kita open, buat cash keras juga kita open. Terus juga kita untuk awal kan kita bakar harga nih Mas. Soalnya kan harga jual kita kan 3 juta. Nah, untuk yang awal-awal itu kita jual 1,75, jauh banget. Pasti banyak yang buat awal-awal buat narik konsumen buat kita buat bisa bayar lahan tuh seperti itu paling. Oke, siap. Oke Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari kiat dan tipsnya apa Mas? Yang masih pemula. Kalau dari seperti apa? Gimana? Tips dan kiatnya untuk pemula kalau mau belajar properti itu seperti apa? Masih mahasiswa mau belajar. Masih mahasiswa. Kebetulan saya baru lulus SMA langsung ke Kesehatan Properti. Jadi benar-benar nggak baru lulus SMA itu langsung dapat info pesanan properti gitu. Jadi saya langsung masuk. Gitu. Sebenarnya sih semua juga kalau dari kita pakai yang materi dari pesanan properti itu nggak menutup kemungkinan buat semua gitu. Soalnya saya juga baru lulus SMA gitu langsung ke pesanan properti gitu, Mas. Jadi tips-tipsnya sih paling lebih ke dasar-dasar dulu ya. Kalau misalnya kita main kecil-kecilan sih lebih kita pakai materi apa itu strategi-strategi yang dari Sentolo juga cukup. Paling nanti untuk strategi lebih lanjutnya langsung saja ke Sentolo. Itu paling Mas. Oke, siap. Jadi seperti itu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Sudah lama. Sudah malam ini. Pertanyaan terakhir dari saudara Fatso. Kalau yang kapling Kinino itu jalannya mengikuti RTH Pemda atau bebas Mas? Bebas Mas, kebetulan kalau kapling bebas. Kalau sekarang kan ada aturan PBG itu bisa keluar ketika aksesnya 6 meter, terus yang gambar harus benar-benar arsitek gitu. Tapi kalau kafling sih bebas gitu biasanya. Tergantung kita syarat-syaratnya terpenuhi dulu. Biasanya kan kalau sekarang kan jalannya kan harus 6 meter. Kalau dulu kan 5 meter Mas ya, syarat PB itu, syarat dari Perda itu. Cuman sekarang kan kalau kafling sih bebas sih Mas. Apalagi kalau misalnya jadinya kecil-kecilan gitu. Baik. Akhir dari Mr. X. Konsumen bayar cash maksimal berapa persen dari harga yang dibangunnya kapan? Gimana Mas? Mungkin ini lebih ke unit rumah. Gimana? Bayar cash persen dari harga pembangunannya.
dapat Oh, dibangun itu masuk. kalau kita yang unit rumah itu konsumen minimal bayar itu 90%. Nah, nanti akan kan itu kan berhubung kita harga pre-market launching, jadi jauh dari harga jual kita. Kita ngejualnya benar-benar kita bakar dulu proyek kita buat kita nutupin infrastruktur segala macam. Nah, untuk dibangunnya nanti di PPJB bakal terus Mas, dibangun setelah infrastruktur terbangun 20%. Nah, kemungkinan itu kita bangun infrastruktur di Februari gitu Mas. Soalnya kan harga jual kita kan pra-launching. Nah, jadi benar-benar dari harga jual HPP kita gitu. Jadi kita jual di bawah HPP biar mancing. Nah, di PPJB juga bakal tertulis gitu. Kalau misalnya rumah itu akan dibangun di bulan Februari. Kenapa kok lama? Ya, soalnya kita kan jualnya kan di bawah HPP Bu, di bawah harga jual kita. Baik, jadi seperti itu. Mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin bisa di next meeting karena ada materi yang lain lagi. Dan mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan. Baik, izinkan saya membacakan program yang ada di pesantren properti. Jadi program yang ada di pesantren properti itu ada banyak, ya, baik online maupun offline, baik yang dari pemula sampai yang mahir. Tapi saya sarankan dan kami dari pesantren properti menyarankan teman-teman semua untuk mengikuti program 2 hari dulu. Tujuannya apa? Supaya bapak dan ibu atau teman-teman semua minimal dapat pengenalan terkait pesantren properti, latar belakangnya seperti apa, siapa yang ngajar, dan dapat dasar-dasar ilmu properti awal. Nanti untuk pengembangannya akan dijelaskan saat bootcamp 2 hari. Murah, cuma 2 hari. Bootcamp 2 hari cuma 150.000. Dan dapat apa aja fasilitasnya? Dapat kaos tuanku. Jadi kaos tuanku itu branding dari pesantren properti. Terus juga dapat fasilitas penginapan selama 2 hari di pesantren. Jadi nanti insya Allah ada materi yang luar biasa insya Allah selama bootcamp. Untuk bootcamp terdekat selama 2 hari ada di bulan Desember. Untuk tanggalnya mungkin minggu pertama atau minggu kedua di hari Sabtu dan Ahad. Nanti akan diinfokan di grup bootcamp. Ini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait program pesantren. Mungkin ada yang ditanyakan, misal, Mas saya udah punya project nih, terus saya nggak mau dong untuk yang program pemula, cocoknya yang program apa? Nah, itu bisa ditanyakan. Misalkan langsung terjun ke yang kelas expert itu bisa. Atau mungkin tanyakan kalau bootcamp 2 hari itu yang dibersihkan apa aja. Nah, oke, ini ada nih. Kalau laptop tentatif atau tidak wajib, bisa bawa bisa tidak. Kalau bawa lebih baik, nggak bawa juga apa-apa. Nggak ada paksaan, nggak ada peraturan. Di sini nanti ada kantin yang insya Allah nanti buka saat bootcamp. Mungkin teman-teman yang ingin makan bisa jam 9 dan buka. Sarapan bisa di kantin. Jadi sebenarnya nanti ada kantin. Pagi, siang, malam buka insya Allah. Jadi jam 8 malam sudah tutup. Oke. Assalamualaikum 3 bulan nanti. Jadi gimana Mas? Jadi nanti bukan 3 bulan itu 1 bulan teori, 2 bulan magang. Dan magang di tempat developer yang udah pengalaman gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait bootcamp yang 2 hari tadi. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti kalau masih ada dibingungkan atau ada yang ditanyakan, langsung bisa menghubungi admin. Nah, ini ada nih. Di kolom chat ini ada informasi WA dari admin terkait. Demikian Zoom meeting pada malam hari ini.
Semoga kita semua mendapatkan manfaat, ya, manfaat dari Mas Wahono. Meskipun beliau masih muda, tapi luar biasa pengalamannya, tidak kalah dengan yang sudah berumur. Harapannya kita semua dapat mengikuti jejaknya Mas Wahono. Meskipun kita baru belajar, ya kan, meskipun udah berumur dan udah baru belajar, tapi tetap jangan patah semangat dengan yang masih muda-muda, karena yang berumur pasti udah lebih pengalaman lah di lapangan. Nah, demikian dari saya selaku santri properti. Bila ada berkata atau perbuatan yang mungkin kurang menjaga dan kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.